Dan karena toko kita yang memiliki stok, maka toko kita sudah pasti akan kebanjiran orderan. Sudah pasti saya bisa jamin. Halo semuanya, jumpa lagi. Saya akan mau sharing lebih detail lagi tentang strategi jualan online di marketplace dengan bermain strategi stok yang sudah saya lakukan dan berhasil di toko online saya. Supaya teman-teman bisa lebih paham lagi, tahu apa yang akan dilakukan, produk seperti apa, dan kapan kita bisa terapkan strategi seperti ini sehingga kita bisa menguasai pasar dalam marketplace. Karena tidak ada lagi yang memiliki stok produknya selain kita. Dan kita jual dengan harga mahal, sudah pasti produk tersebut akan laku. Dan kita akan mendapatkan keuntungan lebih besar, bahkan 2 kali lipat dari sebelumnya dengan bermain strategi ini. Dan tentu omset penjualan kita akan meningkat secara otomatis. Lalu bagaimana caranya? Yuk teman-teman yang masih belum subscribe, di subscribe dulu. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Pada video sebelumnya saya sudah membahas 3 teknik dan strategi dalam meningkatkan omset penjualan berkali-kali lipat. Dan salah satunya yaitu bermain strategi stok. Nah, cara saya dalam melakukan strategi stok pada beberapa produk yang saya jual dari supplier saya. Yang pertama, saya melihat data penjualan terlebih dahulu. Minimal 3 bulan terakhir dan data produk yang saya jual di toko online saya. Entah itu di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak, di Lazada, atau marketplace lainnya. Kita gabung semua data penjualannya, kemudian kita olah. Ya, khusus dulu data penjualan, ini yang lebih utama. Nah, kalau kita sudah memiliki data penjualan minimal 3 bulan terakhir, dan tahu produk yang laris apa saja, baru kita mulai riset di pasaran dalam marketplace. Dimana kita memiliki toko, contoh di Tokopedia, kita riset produknya, mana produk yang laris tadi dari penjualan kita, terus kita riset apakah di pasaran memang banyak peminatnya terhadap produk tersebut atau memang tidak. Begitu juga dengan marketplace lainnya. Jadi setiap marketplace di mana kita jualan, kita harus riset juga di sana. Nah, dari data tersebut kita olah lagi mana produk yang sudah kita riset ini memang tinggi sekali peminatnya, dan mana produk yang sangat sedikit peminatnya. Dan produk yang paling tinggi peminatnya, kemudian banyak toko yang menjual dan laris, mulai kita cek dari supplier kita. Dan kita harus pastikan dulu, apakah supplier kita yang menjual tersebut merupakan supplier tangan pertama atau bukan. Jika produk tersebut bersumber dari supplier kita dan merupakan supplier tangan pertama, maka kita mulai mengatur strategi stoknya, ya, dari supplier kita. Nah, terlebih dahulu kita analisis dulu pergerakan stoknya, mulai dari ketika supplier menyediakan produk itu berapa banyak. Kemudian berapa hari laku terjual rata-ratanya, ya, dan berapa lama waktu yang akan dipakai oleh supplier dalam menyediakan stok kembali terhadap produk yang memang tadi kita sudah olah datanya, kita sudah dapatkan. Nah, dari data analisa kita ini ternyata supplier kita setiap menyediakan stok, contoh ya berjumlah 5.000 item, kemudian rata-rata per hari terjual mungkin 200 atau 500 item terjual per harinya. Kemudian ketika stok kosong, supplier membutuhkan waktu 1 bulan dalam menyediakan stok kembali, maka kita bisa simpulkan dari data tersebut, ketika stok produknya mungkin tersisa 1.000, ya, maka kita bisa membeli 500 item atau langsung semua 1.000 kalau memang kita punya modal, kita simpan di tempat kita terlebih dahulu. Nah, ketika stok produk di tangan supplier kosong, maka kita yang akan menguasai stok produk tersebut yang sebelumnya sudah kita siapkan, kita sudah beli duluan, ya, kita taruh di tempat kita, maka sudah otomatis produk di pasaran akan kosong juga. Karena tidak ada lagi yang menjual produk tersebut selain kita, karena kita sudah menyediakan stok sebelumnya. Dan akan banyak toko yang menolak orderan yang masuk di tokonya, ya karena suppliernya stoknya kosong. Dan karena toko kita yang memiliki stok, maka toko kita sudah pasti akan kebanjiran orderan. Sudah pasti saya bisa jamin. Dan bahkan reseller ataupun dropship yang mungkin sama-sama dengan kita, memiliki supplier yang sama, akan membeli di toko kita. Ya, dan kalau kita juga menjual dengan harga mahal, akan tetap laku. Pasti akan laris. Ya, walaupun di pasaran mungkin banyak toko yang menjual produk tersebut, tetapi karena kosong di supplier kita, sudah otomatis itu akan beralih ke toko kita semuanya. Dan ini yang saya lakukan di toko lain saya.
baik itu di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak, di Lazada, dan berhasil sampai sekarang. Belum ada yang istilahnya gagal kalau saya bermain strategi seperti ini. Dan teman-teman juga perlu tahu, strategi ini tidak bisa berlaku dan efektif jika supplier kita bukan tangan pertama. Kalau untuk bukan tangan pertama, ya kita kerepotan. Karena walaupun kita sudah menyediakan stok, di supplier kita udah habis, kan masih ada supplier lain yang menyediakan produk tersebut. Untuk itu kita harus pastikan apakah supplier kita memang benar-benar tangan pertama atau bukan. Kemudian kita harus beralih menjadi reseller ketika produk di supplier kita itu kosong. Ya, bukan lagi sebagai dropshipper, karena kita akan kewalahan dari sisi pengirimannya. Ya, ketika kita menjual produk tersebut. Tetapi, bagaimana jika dua-duanya saya lakukan? Apakah bisa? Memang bisa. Ya, dua-duanya bisa dijalani secara bersamaan sebagai dropshipper atau sebagai reseller. Jadi silakan teman-teman, ya kalau teman-teman mau meningkatkan omset penjualan, ya mendapatkan keuntungan lebih besar, bisa menguasai pasar, silakan pakai strategi ini. Dan saya sudah pakai. Dan semoga video ini bisa memberikan manfaat. Sekian, terima kasih.